Pace bene, Monsignor Pascalis Bruno Syukur diberitakan di kantor Berita Vatikan tidak bersedia untuk menerima pengangkatan sebagai kardinal, dan permohonannya untuk tidak diangkat menjadi kardinal itu sudah disampaikan kepada Paus Fransiskus. Dan menurut kantor Berita Vatikan ini, Paus Fransiskus sudah mengabulkan permohonan itu. Maka yang seyogianya pengangkatan itu tanggal 7 Desember, ada 21 orang, maka ada 20 orang jadinya yang diangkat menjadi kardinal. Ini satu pesan besar menurut saya ya. Memang dikatakan motifnya adalah per crescere nella vita sacerdotale. Supaya lebih bertumbuhlah dalam hidup imamatnya. Ingin menghidupi lebih lagi hidup imamatnya dan menjadi gembala di antara umat Tuhan. Begitu ya. Ternyata ada pelajaran besar kita temukan di sini. Apa yang kita anggap besar itu ya, kardinal, sesuatu yang besar, sesuatu yang dipuja-puji orang, bukan itu pencapaian tertinggi untuk semua orang, begitu ya. Ada orang-orang tertentu dalam hal ini seperti Monsignor Pascalis, dan saya yakin ada juga banyak orang lain begitu, yang memiliki nilai yang dia mau cari dalam hidupnya yang kita tidak duga, begitu ya. Kalau di pikiran manusiawi kita, menjadi kardinal, tidak banyak orang Indonesia seperti itu. Itu satu posisi yang sungguh pantas dibanggakan. Kemarin kita sudah bereuforia kecil-kecilan dengan diangkatnya Monsignor itu menjadi kardinal. Tapi ternyata di rinunciato, tidak dia terima, dia tinggalkan itu. Nah, demi umat Allah, saya pikir ini pernyataan yang bisa menjadi refleksi bersama ya. Bila seorang uskup ini membiarkan dirinya tidak usahlah menjadi kardinal demi umatku ini, apakah cinta seorang uskup begitu besar pada umatnya dibalas juga dengan cinta yang demikian besar oleh umat kepada Bapak Uskupnya, gitu ya. Oke, dengan menjadi kardinal sebenarnya Bapak Uskup ini tidak menjadi lepas dari perannya sebagai uskup, gitu ya. Tetapi ini membantu Bapak Uskup ini secara menyeluruh untuk penggembalaan para imam, para umat yang ada di wilayah gereja partikular di mana dia menggembala. Apa yang kita pikir megah, apa yang kita pikir luar biasa, ternyata belum tentu demikian di pikiran setiap orang, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata ada sesuatu yang lebih besar, gitu ya, yang bisa kita raih. Mungkin kita juga punya pemikiran mainstream ya. Ada posisi-posisi tertentu yang kita pikir, ini keren ini, ini bagus sekali, ini istimewa. Tetapi ada sesuatu yang lebih mahal yang barangkali kita tidak selalu bisa lihat. Dan kita butuh diingatkan oleh seseorang untuk melihat apa yang paling mahal itu. Kebahagiaan kita, menghargai hari ini, mensyukuri hidup yang kita miliki. Ini sebuah refleksi, efek dari keputusan yang diambil oleh Monsignor ini. Ternyata pencapaian kita bukan hanya soal di sana dan nanti, tetapi yang saat ini juga adalah sebuah rahmat, adalah sebuah pekerjaan, sebuah tanggung jawab. Bukan hanya harus menuju jauh ke sana, cita-cita tinggi-tinggi atau jauh-jauh, tetapi yang ada di sini adalah sebuah proyek besar. Yang ada saat ini adalah sebuah pekerjaan besar. Saya pikir ini pelajaran menarik untuk kita semua. Ya. Tentang menjadi dalam skop yang lebih kecil, tentang menjadi seorang Kristen. Tentang menjadi orang yang bahagia. Tentang mengikuti Kristus. Kita punya tanggung jawab saat ini, di sini, di mana kita berada. Dan
memaknai itu, menjalani itu dengan sepenuh hati, juga memberi kebahagiaan. Oke, mungkin akan ada berita-berita selanjutnya tentang alasan mengapa Monsignor Pascalis ini tidak menerima. Kita katakan tidak menerima karena belum dibuat konsistori untuk itu, meski sudah ditetapkan lewat pernyataan Paus Fransiskus ya, tanggal 6 Oktober pada hari Minggu di Dua Angelus, ketika dia menyatakan ada 20-an orang, ada imam juga, ada uskup yang diangkat menjadi kardinal. 4 diantaranya itu orang Asia, dari Indonesia 1, Monsignor ini, dari Jepang juga ada, dari Iran juga ada, dari Filipina juga ada. Nah, demikian setiap orang memiliki caranya masing-masing untuk memelihara panggilan, memelihara iman, baik bagi dirinya sendiri, juga bagi segenap umat beriman. Nah, demikianlah gereja ini satu, kiranya cita-cita juga satu untuk merawat iman di dalam gereja ini dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara, dengan partisipasinya masing-masing, dengan keunikannya masing-masing. Monsignor Pascalis ini dari Seminari Kisol, kemudian studi filsafat di Indonesia, menjadi imam sempat di Papua Barat dikatakan, di satu paroki, kemudian dari sana berangkat ke Roma untuk studi di sini di Antonianum. Kebanyakan student yang tinggal di sini, para Fransiskan Kapusin, studi juga di situ. Lalu kemudian sempat kembali ke Indonesia untuk menjadi magister di rumah formasi dan juga menjadi guardian di komunitas. Lalu kemudian dipanggil ke Roma untuk menjadi konsiliere general yang membantu pimpinan umum OFM, memberikan pendampingan animasi kepada setiap para saudara, pastor, bruder OFM yang ada di seluruh dunia dan barangkali di wilayah Asia Oseania. Kemudian itu mulai dari tahun 2009, baru tahun 2013 terpilih menjadi uskup. Yang terbaik untuk Monsignor Pascalis Bruno Syukur, untuk semua umat juga, untuk gerejanya. Ciao, pace bene.